Baik, jadi di bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari successful intelligence menurut Sternberg. Jadi dapat didefinisikan sebagai penggunaan seperangkat kemampuan yang terintegrasi yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan hidup dalam konteks sosio-kulturalnya. Dapat juga didefinisikan sebagai sebuah kondisi ketika kita sudah mampu untuk mengenali kekuatan dan memanfaatkannya secara optimal. Selain itu, dapat mengenali kelemahan dan menemukan cara untuk memperbaiki atau mengimbangi kelemahan tersebut. Kita juga dapat mampu beradaptasi, membentuk, dan memilih lingkungan. Dapat juga menemukan keseimbangan dalam penggunaan kemampuan analitis, kreatif, dan praktis. Di dalam menunjang definisi dari teori ini, di dalam literatur yang kami baca ditemukan bahwa adanya 3 elemen untuk menunjang definisi dari teori hierarchy of successful intelligence. Yang pertama, menjelaskan bahwa tidak ada satu definisi mengenai sukses yang cocok untuk semua orang. Setiap orang memiliki tujuan yang berbeda, sehingga pendidikan perlu beralih dari struktur keberhasilan atau ukuran keberhasilan yang ditargetkan seperti contohnya adalah nilai rata-rata. Di teori kedua, kita mengenal bahwa terdapat jalan yang berbeda-beda untuk menuju sukses. Beberapa orang mencapai kesuksesan sebagian besar melalui pesona pribadi, yang lainnya melalui kecerdasan akademis yang cemerlang, yang lainnya melalui orisinalitas yang menunjukkan atau menakjubkan, dan lainnya karena bekerja dengan sangat keras. Dalam teori ketiga, dikatakan bahwa kesuksesan dalam hidup dicapai melalui keseimbangan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang ada, pembentukan lingkungan tersebut, dan memilih lingkungan yang baru. Di dalam teori ini juga ditekankan bahwa setiap individu cenderung menyeimbangkan 3 jenis kemampuan untuk mencapai tujuan, yaitu kemampuan analitis, kemampuan kreatif, dan kemampuan praktis. Ketika kita membutuhkan kemampuan kreatif, kita akan cenderung untuk menghasilkan ide. Jadi kemampuan kreatif untuk menghasilkan ide, kemampuan analitis untuk menentukan apakah itu ide yang bagus, dan kemampuan praktis untuk mengimplementasikan ide kita. Ditekankan pula bahwa kebanyakan orang yang berhasil cerdas tidak sama-sama diberkahi dengan ketiga kemampuan ini, tetapi mereka dapat menemukan cara untuk membuat ketiganya dapat bekerja secara harmonis. Di dalam teori hierarchy of successful intelligence ini yang akan dijelaskan di bagian video berikutnya, kami akan menjabarkan mengenai teori dasar dari teori hierarki ini, yaitu intelligence and the internal world of the individual, intelligence and experience, dan yang terakhir adalah intelligence and the external world of the individual. Tentang intelligence and the internal world of the individual. Pentingnya memahami keadaan mental atau proses yang mendasari pemikiran cerdas. Dalam teori triarki, mereka mencari pemahaman ini dengan mengidentifikasi dan memahami 3 jenis komponen pemrosesan informasi dasar, yaitu metakomponen. Lalu ada komponen kinerja, dan yang terakhir adalah komponen akuisisi pengetahuan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang metakomponen. Jadi, metakomponen adalah proses eksekutif tingkat tinggi yang digunakan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan seseorang, untuk memantaunya saat melakukannya, dan evaluasi setelah selesai. Kedua, saya akan menjelaskan tentang kinerja kerja atau performance. Komponen kinerja kerja adalah proses tingkat rendah yang menjalankan instruksi dari metakomponen. Komponen tingkat rendah ini memecahkan masalah sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh komponen metakomponen. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang akuisisi pengetahuan. Komponen akuisisi pengetahuan digunakan untuk mempelajari bagaimana melakukan apa yang akhirnya dilakukan oleh komponen metakomponen dan performance. 3 komponen akuisisi pengetahuan
meliputi 1. Pengkodean selektif, 2. Kombinasi selektif, dan yang ketiga perbandingan selektif. Pengkodean selektif melibatkan pemilahan yang relevan dari informasi yang tidak relevan. Ketika informasi baru disajikan dalam konteks alami, informasi yang relevan untuk tujuan tertentu disematkan di tengah-tengah sejumlah besar informasi yang tidak relevan untuk tujuan tertentu. Kombinasi selektif melibatkan penggabungan informasi yang dikodekan untuk membentuk informasi terintegrasi dan masuk akal. Seseorang harus tahu bagaimana menggabungkan potongan-potongan informasi menjadi satu kesatuan yang terhubung secara internal. Perbandingan selektif melibatkan penemuan hubungan yang tidak jelas antara informasi baru dan informasi yang sudah diperoleh. Contohnya, analogi, metafora, dan model sering membantu individu memecahkan masalah. Intelligence dan experience. Komponen pemrosesan informasi selalu diterapkan pada tugas dan situasi di mana seseorang memiliki beberapa tingkat pengalaman sebelumnya, meskipun pengalaman yang dimilikinya itu minimal. Oleh karena itu, mekanisme internal ini terkait erat dengan pengalaman seseorang. Menurut subteori pengalaman, komponen-komponen tersebut tidak sama baiknya dengan ukuran kecerdasan di semua tingkat pengalaman. Menilai kecerdasan membutuhkan seseorang untuk mempertimbangkan tidak hanya komponen, tetapi juga tingkat pengalaman penerapannya. Intelligence dan experience ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ability to deal with novelty, dan yang kedua adalah ability to automate information. Yang pertama adalah ability to deal with novelty, atau kemampuan seseorang untuk menangani hal-hal yang baru. Beberapa sumber bukti menunjukkan bahwa gagasan yang relatif baru adalah cara yang baik untuk mengukur kecerdasan. Dalam studi dengan anak-anak yang dilakukan oleh Davidson dan Sternberg pada tahun 1984, mereka memisahkan 3 jenis wawasan atau insight. Yang pertama adalah wawasan pengkodean selektif atau insight of selective encoding. Yang kedua adalah wawasan kombinasi selektif atau insight of selective combination. Dan yang terakhir adalah wawasan perbandingan selektif atau insight of selective comparison. Dalam penelitian yang dilakukan, mereka juga menemukan bahwa anak-anak yang berbakat secara intelektual sebagian karena kemampuan wawasan mereka, yang merupakan bagian penting dari kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang baru. Temuan kritisnya adalah bahwa memberikan wawasan kepada anak-anak secara signifikan bermanfaat bagi mereka yang tidak berbakat, tetapi hal ini tidak berlaku bagi anak-anak yang sudah berbakat sejak awal. Dengan kata lain, anak-anak berbakat secara spontan memiliki wawasan dan karenanya tidak mendapat manfaat dari wawasan ini. Sedangkan anak-anak yang dari awal tidak memiliki bakat tidak memiliki wawasan secara spontan dan karenanya mendapatkan keuntungan. Kesimpulannya adalah, bukti dari laboratorium orang lain dan juga milik Davidson dan Sternberg mendukung gagasan bahwa berbagai komponen kecerdasan dapat terlibat dalam menangani hal-hal yang baru, sebagaimana diukur dalam tugas dan situasi tertentu memberikan ukuran yang tepat dari kemampuan intelektual. Yang kedua adalah ability to automate information processing. Sternberg menemukan bahwa korelasi antara kinerja analogi people piece atau schematic picture dan ukuran kecerdasan pada umumnya meningkat dengan praktik atau latihan, sehingga kinerja pada item ini menjadi semakin meningkat secara otomatis. Ackerman telah memberikan model otomatisasi dalam 3 tahap, di mana pada tahap pertama terkait dengan kecerdasan, sedangkan 2 tahap lainnya tampaknya tidak memiliki kaitan dengan kecerdasan. Sedangkan ahli teori seperti Jensen dan Hahn telah mengaitkan korelasi antara tugas semacamnya seperti waktu reaksi pilihan dan pencocokan huruf dengan hubungan
antara kecepatan pemrosesan informasi dan kecerdasan. Memang, tampaknya hampir pasti ada beberapa hubungan di antaranya, tapi hal ini pasti jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Kesimpulannya adalah, meskipun buktinya jauh dari kata lengkap, setidaknya ada beberapa dukungan untuk gagasan bahwa laju dan tingkat otomatisasi terkait dengan keterampilan intelektual. Kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang baru dan kemampuan untuk mengotomatiskan pemrosesan informasi saling terkait satu dengan yang lainnya. Jika seseorang mampu mengotomatiskan dengan baik, ia memiliki lebih banyak sumber daya yang tersisa untuk menangani hal yang baru. Dengan demikian pula, jika seseorang mampu menangani hal-hal yang baru, ia memiliki lebih banyak sumber daya yang tersisa untuk otomatisasi. Dengan demikian, kinerja pada berbagai tingkat kontinum pengalaman terkait satu dengan yang lainnya. And the external world of the individual. Jadi di sini, intelijen itu mempunyai salah satu atau lebih dari 3 tujuan, yaitu adaptation, shaping atau pembentukan lingkungan, selection atau pemilihan lingkungan. Adaptation. Sebagian pemikiran cerdas itu bertujuan agar seseorang bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Persyaratan beradaptasi ini berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya. Untuk memahami kecerdasan, seseorang harus memahaminya tidak hanya dalam kaitannya dengan manifestasi internalnya, dalam hal proses mental dan manifestasi pengalamannya, dalam hal segi kontinum pengalaman, tapi juga dalam hal bagaimana pikiran secara cerdas diterjemahkan ke dalam tindakan dalam berbagai pengaturan konseptual yang berbeda. Sternberg telah menemukan bahwa individu dalam bidang usaha yang berbeda memandang kecerdasan dalam cara yang sedikit berbeda yang mencerminkan tuntutan bidangnya masing-masing. Shaping atau pembentukan lingkungan sering digunakan jika adaptasi gagal. Jika seseorang tidak dapat mengubah dirinya sendiri agar sesuai dengan lingkungannya, alih-alih membiarkan lingkungannya membentuk dirinya, dia yang mencoba untuk mengubah lingkungannya agar sesuai dengan dirinya sendiri. Keterampilan shaping inilah yang membuat manusia mengalami kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang. Dalam sains misalnya, ilmuwan yang menemukan penemuan adalah mereka yang mengatur paradigma, bukan mereka yang hanya mengikutinya. Demikian pula, individu yang mencapai perbedaan terbesar dalam seni dan sastra, seringkali merekalah yang menciptakan mode dan gaya ekspresi baru, bukan mereka yang hanya mengikutinya saja. Selection atau pemilihan lingkungan berkaitan dengan penolakan terhadap satu lingkungan demi lingkungan lain. Selection kadang-kadang digunakan jika adaptasi dan shaping gagal, tetapi tidak selalu menjadi pilihan terakhir di antara ketiga tujuan tersebut. Jadi, bekerja sama dengan tim peneliti dari Harvard dengan tujuan dari program ini untuk mengajarkan keterampilan intelektual praktis kepada anak-anak yang berusia 9-11 tahun di bidang membaca, menulis, pekerjaan rumah, dan mengerjakan tes. Jadi, subteori pengalaman adalah dasar keterampilan wawasan, pengkodaan, selektif, kombinasi selektif, dan perbandingan selektif untuk anak-anak 9-11 tahun. Program ini berlangsung sekitar 6 minggu dan melibatkan keterampilan wawasan yang diterapkan pada berbagai bidang materi pelajaran. Kelompok kontrol yang tidak diinstruksikan menerima pretest dan posttest seperti kelompok eksperimen, tetapi tidak ada instruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan peserta studi eksperimental meningkat secara signifikan, lebih dari kelompok kontrol yang tidak diberikan instruksi. Teori triaki sendiri terdiri dari 3 subteori yang saling terkait, yang mencoba menjelaskan dasar-dasar dan manifestasi kecerdasan pikir. Dengan demikian, teori ini mewakili pandangan kecerdasan yang diperluas, di mana berangkat dari perspektif teoretis, tradisional, umum, dan dikotomi.